Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Di beberapa video saya yang sebelumnya itu membahas soal bagaimana rencana kelompok-kelompok yang ingin menyerang Pak Jokowi di dalam argumen mereka soal ijazah palsu akan melakukan aksi mereka tanggal 15. Katanya mereka akan ke UGM untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi kalau itu palsu. Kemudian tanggal 16 mereka akan geruduk ke rumah Pak Jokowi. Sampai segitu bencinya mereka ke Pak Jokowi sampai rela melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Sebenarnya ada apa di balik ini semua? Dan orangnya itu-itu aja, teman-teman ya. Orangnya itu-itu aja. Nanti ada ini yang komen. Ternak Mulyono. Ternak Mulyono. Dan pasti ada yang akan memberikan komentar, tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya di pengadilan. Ya, mereka menggugat Pak Jokowi harus tunjukkan dong ijazah asli. Ya, nggak gitu juga. Ya, kemarin kan sudah ada persidangan soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kemudian pasti persidangan ingin meminta klarifikasi, pasti akan diadakan saksi-saksi. Ya, bagaimana soal ijazah palsu ini? Ya, didatangkanlah dari UGM, dan dari pihak UGM sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi namanya memang tercantum di dalam data mereka bahwa pernah menimba ilmu di sana, lulusan sana. Tapi mereka nggak percaya, teman-teman. Di dalam benak mereka selalu berpikiran hal yang negatif saja soal Pak Jokowi. Dan banyak ya pokoknya mereka mau Pak Jokowi tunjukin aja. Ya seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa pasti kalau Pak Jokowi tunjukkan semuanya akan selesai. Nggak bakalan selesai. Mereka akan cari cara untuk membelokkan yang namanya kebenaran. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, teman-teman, kalian semua yang sudah memberikan kontribusi untuk perjalanan kami untuk bertemu dengan Bapak Jokowi di minggu keempat bulan April, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan balas berkat berlipat kali ganda atas kebaikan yang sudah kalian tabur atas perjalanan, meringankan biaya perjalanan kami dari Manado ke Solo, teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kalian semua. Dan buat teman-teman semua, masih ada 1 minggu lebih lagi untuk kami ke sana yang masih mau untuk berkontribusi. Saya sudah sertakan nomor rekening dan nomor WhatsApp jika kalian ingin WA bersilaturahmi, saling memberikan saran, itu nomor WhatsApp saya, teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas ini videonya. Kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Sarjana Teknik Elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu kata tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini gitu. Ini parah. Coba deh kalian perhatiin, orangnya itu aja, ya kan? Kalau nggak si bapak tua itu, si nenek peot itu. Siapa lagi kalau bukan mereka, ya kan? Nenek. Tiap yang Awas bang, nanti dia tersinggung Anda panggil nenek. Jangan-jangan dia masih merasa ya muda, bang. menyangkut ijazah Pak Jokowi, pasti aja dia. Nih saya kasih tahu ya, biasanya orang yang suka berkoar-koar, yang terlalu agresif menyerang orang lain, biasanya mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka. Ya, saya selalu katakan itu dalam konten pembahasan soal ijazah palsu. Ya, nanti kita bahas di akhir. Coba kalau misalkan ijazah mereka ya kan kita periksa gitu,
Siapa tahu mereka-mereka ini nggak lulus sekolah tinggi. Atau jangan-jangan nggak ada jasa sama sekali bang, nggak lulus SD. Bisa aja mereka ini lulus SMA atau SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD loh. Makanya saya bilang mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, makanya dia berkoar-koar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ini saya senang sekali nih kalau mereka-mereka ini datang ke kampus UGM gitu kan, menanyakan ijazah Pak Jokowi. Nah itu saya senang sekali malahan. Kenapa begitu? Karena nanti kan ya mudah-mudahan aja pihak UGM menerima mereka. Suara apa tajam sekali itu, Pak? Dan di situ nanti ada pembuktian gitu ya kan. Nah, pihak kampus akan melihatkan arsip yang aslinya. Karena kan untuk yang ijazah aslinya itu pasti dipegang Pak Jokowi gitu kan. Nah, tapi setiap aku nggak tahan suara kayak apa ya, tajam sekali suara. Baik, selamat siang sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabi. Teman-teman ya. Jadi sekedar informasi dan pemberitahuan kepada teman-teman semua bahwa ternyata video yang beredar di WhatsApp itu bukan hanya sekedar karangan saja soal aksi mereka tanggal 15 dan 16 April tahun ini teman-teman. Tapi itu benar sudah direncanakan mereka. Makanya saya mau katakan bahwa ya schedule mereka, agenda mereka itu tanggal 15 ke UGM. Kemudian tanggal 16 katanya mereka akan geruduk ke rumah Pak Jokowi. Ya, mereka akan melakukan aksi di sana. Yang saya takutkan teman-teman ya, yang saya takutkan, kita kan tahu bersama bahwa setiap hari itu banyak sekali pencinta penggemar Pak Jokowi dari berbagai daerah datang berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Bapak. Ya, mereka rela antrian panjang, mereka rela basah-basahan, hujan-hujanan di sana teman-teman. Yang saya takutkan akan ada dua kubu di sana ketika mereka datang ke sana, dan saya takutkan akan ada bentrok teman-teman ya, antara pendukung Pak Jokowi dan mereka yang ingin menyerang Pak Jokowi soal ijazah palsunya. Ya itu saja yang perlu kita jaga teman-teman. Ya, perbedaan pendapat sekali lagi saya katakan boleh-boleh aja perbedaan pendapat. Kalian bisa mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu tanpa kalian harus menunjukkan buktinya. Dan juga ada kami para pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazah Pak Jokowi itu sudah asli, hanya kalian saja yang tidak mau menerimanya. Beda pendapat. Cuma yang saya takutkan, ini diambil kesempatan oleh mereka yang ingin menghancurkan kita sama anak bangsa teman-teman, dengan memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Ya, kalian pikir orang-orang ngotot seperti mereka itu bawaannya jahat teman-teman, hatinya ya. Yang saya takutkan mereka itu ketemu bentrok ya, dan citra Pak Jokowi nanti rusak teman-teman. Ya, semoga saja pihak keamanan atau intel bisa mewaspadai gerakan-gerakan mereka ini ya. Itu saya pikir sudah tidak berada pada jalur yang hukum yang benar, di mana mereka sudah membawa ini pada jalur seperti sudah membuat gerakan sendiri, tidak melalui jalur hukum lagi. Mereka langsung datang ke rumahnya Pak Jokowi, mereka langsung ingin menggeruduk teman-teman. Ya, masuk akal nggak? Ya enggak kan? Pasti mereka akan berkata, kami sudah melewati jalur hukum, tapi kami tidak tanggapi. Kami juga tanggapi kalian ya. Ya itulah teman-teman ya. Pak Jokowi itu bahkan pernah mengerahkan para kuasa hukumnya untuk menyatakan bahwa ijazahnya itu asli. Dan gugatan-gugatan yang mereka ajukan di pengadilan itu beberapa kali yang sudah diajukan oleh Egy Sujana CS itu ditolak pengadilan karena buktinya benar-benar nggak kuat. Ya, mereka hanya membawa gugatan tanpa bukti yang kuat, saksi yang kuat ya. Tentu saja kalau mereka hanya mengarang cerita saja dan kemudian pada faktanya itu dari pihak UGM mempunyai banyak bukti ya, dari Pak Jokowi juga ada pengacaranya punya banyak bukti, pastilah biar mereka mau karang bagaimana rupa ya, itu pasti fakta dan kebenarannya akan terungkap. Kan kita bisa lihat orang kalau mau karang-karang cerita susah juga ya. Orang kalau mau karang-karang cerita itu mau menciptakan sebuah fiktif ya,
sebuah hal-hal yang tidak nyata bersangkutan dengan realistis atau menyebarkan fitnah, pasti akan kesulitan untuk mengumpulkan bukti, kesulitan untuk menghadirkan saksi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati saja. Jika memang benar, saya akan tunggu tanggal 16 April teman-teman aksi mereka. Dan saya akan sampaikan kepada kalian semua. Saya berharap pihak keamanan itu berjaga-jaga di rumah Bapak Jokowi tanggal 16 April. Ya, bukan berjaga-jaga apa, agar supaya tidak terjadi kekacauan atau bentrok teman-teman. Kita tidak menginginkan adanya bentrok antara satu dengan yang lain. Apalagi mereka yang ingin sudah dari kelompok sebelah itu sudah suarakan perang antara anak bangsa teman. Itu harus segera ada tindakan konkret dari pemerintah untuk benar-benar mengantisipasi gerakan-gerakan yang mau memecah belah bangsa ini. Ya, sampai ada seruan untuk perang segala macam teman-teman ya. Ya, bagaimana pendapat kalian? Kalian boleh tulis kolom komentar. Jadi kita harus berjaga-jaga. Buat teman-teman mungkin yang ada di Solo, bisa berpartisipasi tanggal 16 ya. Bisa berpartisipasi untuk sama-sama menjaga keamanan di kediaman Bapak Jokowi ya. Jangan sampai mereka buat kerusuhan, kekacauan di sana. Mereka mau geruduk dan mau buat kekacauan rumah Pak Jokowi. Wow. Coba kalian tulis di kolom komentar dulu teman-teman yang berada di daerah Solo. Pendapat kalian, apa yang akan kalian lakukan ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang saya sudah selesai membahas ini. Dan saya mau umumkan kami juga akan pergi ke Solo. Sekali lagi saya sounding kembali. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Dan buat kalian yang ingin masih mau berkontribusi untuk mengambil bagian partisipasi dalam perjalanan saya ke Solo. Ini nomor rekening saya teman-teman. Ini nomor WhatsApp saya. Terima kasih kalian sudah menonton. See you on the next video and God bless you. Bye.